punya big banks yang baru rilis kemarin itu punya earnings atau punya loan gitu ya, itu kan 12% mereka punya loan secara year on year. Jadi kalau bisa dibilang mungkin teman-teman bisa akumulasi lah saham-saham big banks gitu yang lagi koreksi, karena kredit perbankan juga secara nasional ini kemarin di bulan September itu masih tumbuh di 8,9% gitu secara year on year-nya, walaupun interest rate kita Bank Indonesia ya di 5,75% tuh interest rate yang lumayan tinggi ya, kalau teman-teman lihat sejak bulan Januari sampai bulan September, tapi ternyata penyaluran kredit itu masih jalan loh, masih tumbuh gitu ya. Bahkan untuk Bank Indonesia sendiri di tahun ini kan memproyeksikan kredit perbankan itu tumbuh 9-11%. Jadi saya rasa masih menarik untuk perbankan, dan kalau teman-teman lihat lagi tadi perbankan bisa lihat dari sisi manufacture, ya sisi konsumsi itu juga sebenarnya masih mengalami penguatan. Dilihat kalau teman-teman lihat dari segi penyaluran kreditnya itu dari beberapa segmen tadi, consumer, kemudian manufacture, itu ternyata masih tumbuh. Jadi kita lihat sih secara domestik masih oke. Jadi tadi buat teman-teman yang mau akumulasi gitu mungkin bisa DCA, saham-saham yang valuasi masih oke, punya prospek 5-10 tahun ke depan gitu kan, dan valuasi itu lagi murah karena harganya itu lagi turun. Jadi perbankan, consumer juga menarik. Oke, nah itu teman-teman ya, mumpung nih perbankan pada turun ya, yang mau serok ada dana dingin silahkan ya. Nah kita mungkin ngobrolin komposisi ya, karena jujur jelang ini tahun politik, terus ada geopolitik di Timur Tengah, terus juga isu global yang tadi lainnya, itu mungkin agak membuat kita-kita investor mungkin mulai agak mikir apakah harus rebalancing presentase aset nih, mungkin yang pada punya reksadana kah, atau obligasi atau saham, gimana mungkin ada tips alokasi asetnya nih Kak Rati? Oke, jadi mungkin sebelum kita ngomongin, ya mungkin sebelum kita ngomongin alokasi aset, kita ngomongin dulu nih, kalau misalnya kita punya dana tuh apa sih yang harus kita penuhi dulu gitu ya Mbak Friska ya. Jadi mungkin di sini teman-teman yang pemula gitu kan ya, ingin investasi, apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita berinvestasi. Nah mungkin yang pertama teman-teman bisa alokasikan 50% teman-teman punya pendapatan gitu ya, itu ke kebutuhan sehari-hari. Kemudian 30%-nya untuk bayar cicilan gitu ya, seperti KPR. Kemudian ada juga teman-teman mungkin yang punya kredit gitu kan, kredit rumah atau kredit kendaraan gitu. Terus kemudian asuransi itu juga masuk ke 30%. Kemudian yang 10% dana darurat itu penting banget. Jadi teman-teman harus punya nih dana darurat gitu. At least 10% dari total yang teman-teman mau, teman-teman punya revenue gitu, teman-teman punya gaji untuk setiap bulannya. Kemudian yang 10% baru nih diinvestasikan di instrumen-instrumen investasi seperti reksadana, kemudian seperti ada saham gitu ya. Jadi untuk alokasinya sebenarnya nggak ada yang tetap harus, misalnya tadi dari 10% kita punya pendapatan, misalnya 50% saya taruh di saham atau mungkin 70% saya taruh di saham. Nah itu balik lagi biasanya ke profil resiko dari investornya. Jadi kalau misalnya profil resikonya agresif tuh biasanya mungkin dia akan alokasikan sekitar 50 ya sampai 60% tuh di ekuitas gitu ya, atau di saham. Kemudian sisanya di 30 sampai 40% itu bisa dialokasikan di instrumen investasi seperti reksadana. Nah, nanti reksadanya dibagi lagi nih. Teman-teman bisa bagi 15%-nya di pendapatan tetap, 15%-nya di pasar uang. Nah, tadi kalau misalnya tergantung, kalau Mbak Friska ini tipenya yang agresif atau tipenya yang konservatif di orangnya nih? Mungkin saya mau Wah, tanya dulu nih Mbak Friska. aku kayaknya ketebak dari mukanya ini agresif. Oh, lebih agresif ya. lebih lebih garis taker ya. Oke, jadi tadi balik lagi untuk alokasinya sebenarnya nggak ada yang tetap harus sekian persen, tapi balik lagi ke portfolio resikonya gitu ya Mbak Friska ya. Jadi karena kan kita nggak bisa maksain, kalau misalnya Mbak Friska tadi tipenya agresif terus disuruh konservatif gitu kan, 80% di pasar uang kan lama juga gitu kan ya. Iya. Saya merasa returnnya juga kecil, walaupun memang resikonya juga kecil gitu ya. Tapi kan kalau yang tipenya agresif,
ya kita nggak bisa paksakan gitu untuk 80% di reksadana pendapatan tetap gitu ya. Jadi sesuaikan sama profil resiko, biasanya akan mengikuti, dan profil resiko itu juga biasanya berubah nih Mbak Friska. Jadi nggak selamanya profil resiko Mbak Friska misalnya konservatif terus agresif, teragresif terus-terusan kan 10 tahun ke depan masih agresif, itu kita nggak bisa patokan seperti itu. Jadi pastinya akan beda-beda gitu ya. Mungkin nanti kita akan evaluasi portofolio gitu, terus nanti setelah evaluasi kita baru tahu, kita baru paham, wah ternyata profil resiko saya tuh tipenya tuh yang moderate loh, bukan yang agresif atau yang konservatif. Oke, oke. Jadi itu mungkin juga bisa sebagai salah satu cara ya untuk mengevaluasi portofolio kita ya, Kak Ratih ya. Dan ya dengan mempertimbangkan itu tadi ya, apakah saat ini teman-teman sudah mulai bergeser ke konservatif kah atau masih tetap mau agresif ya atau tengah-tengah deh, moderate. Moderate gitu ya Mbak Friska, itu Bener-bener masih sorry galak. tadi tadi banyak yang nanyain apa nih tadi ya. Eh, oh ya yang nanya di save atau enggak, tenang aja ya, nanti Mince save tinggal tonton ulang ya di Instagram. Terus terkait risiko ya, ada nggak apa mungkin semacam ya tips-tips ya untuk teman-teman di sini paling nggak meminimalisir deh risiko, khususnya mungkin saat ini teman-teman aku yakin yang masih newbie atau pemula dengan yang tadi merahnya ISG panik mungkin ya dengan portofolio yang merah, ya gimana cara untuk meminimalisir risiko-risiko ke depan nih menjelang tahun politik dan yang lainnya yang jelas. Oke, jadi gimana caranya meminimalisir resiko gitu ya Mbak Friska ya? Karena kita nggak bisa nih menghindari resiko, itu sulit gitu ya. Jadi memang di mana yang namanya menghindari resiko. Kalau di aku agak putus-putus sih Mbak Friska. Kalau Mbak Friska putus-putus nggak nih dengar aku ngomong? Iya tadi sempet nge-lag juga tapi ini udah lancar sih. Udah lancar ya, jadi kita lanjutkan. Sebenarnya nggak ada, kita nggak bisa menghindar dari yang namanya resiko. Yang ada kita sama yang namanya resiko. Jadi gimana sih cara minimalisir resiko di market gitu ya? Caranya teman-teman bisa tadi pertama teman-teman ketahui dulu profil resikonya seperti apa. Terus kemudian yang kedua baru tuh kita pilih-pilih gitu kan ya saham-sahamnya apa aja, dan teman-teman harus yang namanya lakukan yang namanya diversifikasi, itu juga penting. Jadi selain diversifikasi aset, kita harus diversifikasi juga tadi misalnya kita pengen saham, kita harus juga diversifikasi yang namanya sektor gitu ya. Jadi jangan satu portofolio tuh isinya sektor teknologi semua kan gitu kan. Kemudian satu sektor isinya sektor energi semua, apalagi yang cyclical dan saham-saham growth gitu ya. Memang itu mungkin bisa dihindari tuh satu apa namanya taruh uang di satu sektor yang sama. Jadi taruhlah teman-teman punya. Sorry Mbak Ratih, di aku agak nge-lag. Bentar ya teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman ya, kita undang kembali Kak Ratih, sepertinya tadi keputus ya. Sorry, sorry, jadi uh, keputus deh lagi diskusi tadi, diversifikasi. Sebentar ya. Kita cek lagi nih apakah udah join Kak Ratih. Sebentar. Sorry ya teman-teman. Oke, sebentar kita invite lagi Kak Ratihnya. Bentar ya, lagi mince invite lagi Kak Ratihnya. Sebentar teman-teman. Nge-lag. Iya, hilang sebentar ya. Sorry. Sepertinya tadi dari sinyal Kak Ratihnya nih. Oke, udah ada lagi nih Kak Ratihnya. Kita invite lagi ya. SG turun, sinyal juga ikut turun. Tergantung provider ya, macam-macam nih providernya nih. Sebentar ya. Wait, wait. Oke.
Ya, yang penting modal kita jangan ikut turun ya. Kita harus nambah modal terus nih ya. Mumpung pada turun yang mau serok, kita serok semua. Bentar teman-teman ya. On the way nih Kak Ratih join lagi. Duh, lagi seru tadi ya ngobrolin eh, risiko. Halo Kak Ratih. Halo Mbak Friska, ini sinyal si aku ya? Yang Sih. oke deh. Oke. Aku pakai wifi Oke. sih ya kalau malam nih. Nah Oke. ini wifi. Oke. Saya di spill ya teman-teman provider wifi-nya apa. Katanya ya Nanti dia jadi turun bad news sinyalnya lagi, ntar ikutan sahamnya turun nih. turun gitu kan ya. Oke. Kita lanjut tadi lagi diskusi apa minimalisir risiko nih di tengah-tengah market nanti ke depannya nih. Iya, jadi tadi kita harus kenali dulu cover resiko kita seperti apa, terus kemudian yang kedua, mungkin kita bisa lakukan diversifikasi. Tadi selain diversifikasi di asetnya, ya reksadana atau saham gitu ya, mungkin kita bisa diversifikasi misalnya saham, sektornya juga harus beda-beda gitu. Jangan semuanya di sektor tech semuanya gitu ya. Terus kemudian teman-teman taruh aset di atau teman-teman beli ya saham di sektor transportasi semuanya. Kemudian di sektor energi semua itu jangan. Jadi mungkin teman-teman bisa di istilahnya rebalancing, ada pembobotannya gitu ya. Misalnya saya pengen karena memang saya tuh mau ya portofolio saya tetap aman gitu kan ya, mungkin teman-teman bisa taruh di saham-saham yang jadi core-nya teman-teman punya portofolio itu di saham-saham yang tadi punya prospek pertumbuhan 5 sampai 10 tahun ke depan, valuasi juga lagi murah gitu ya. Terus rutin nih bagian dividen nih. Ya, contohnya adalah saham big banks gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya turun, koreksi, mungkin bisa teman-teman akumulasi. Karena di mana lagi kita bisa temuin saham ya punya laba bersih sampai 40 triliun gitu kan ya. Kalau bukan di big banks ya. Kemudian kita pasti bergantunglah semua sektor manufacture, konsumsi itu kan bergantung nih sama perbankan ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah induknya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada saham yang memang dikoreksi gitu ya, punya valuasi juga lagi murah, terus punya fundamental oke, prospeknya juga bagus 5 sampai 10 tahun ke depan ya, kenapa nggak teman-teman cicil gitu. Dan tadi balik lagi ke diversifikasi gitu ya. Tadi misalnya saya mau saya punya saham itu tadi di sektor keuangan karena jadi core saya punya portofolio. Jadi mungkin bisa disisihkan ya 40% atau 30% di big banks gitu. Kemudian mungkin tadi selebihnya teman-teman bisa pembobotannya nih, ini kira-kira sektornya yang menarik tuh lagi seperti apa sih momentumnya gitu. Itu bisa tuh di mungkin tadi kita lagi ngomongin pemilu ya sama Mbak Friska ya, itu cocoknya di sektor apa, sektor konsumsi itu juga jadi salah satu sektor pertimbangan juga di tengah, jadi salah satu defensif juga ya Mbak Friska, salah satu sektor defensif nih untuk di consumer. Kemudian kalau teman-teman lihat, terus teman-teman bisa lihat lagi nih secara sektoral, dievaluasi terus gitu kan portofolionya, dilihat nih kira-kira sektor yang lagi menarik nih menjelang akhir tahun tuh apa sih. Saya lihat menjelang akhir tahun di tengah memang ada konflik ya geopolitik gitu kan, itu pasti akan jadi salah satu katalis positif untuk di sektor oil and gas misalnya, di tengah permintaan lagi tinggi gitu ya secara global ya, pasokannya lagi turun, di tengah permintaan itu lagi tinggi. China punya GDP kemarin tumbuh di 4,9% gitu ya, walaupun memang di bawah 5%, tapi hopefully sampai di full year tahun 2023 itu bisa lah sampai di 5% di targetnya. Beberapa uh, lembaga yang seperti IMF, World Bank itu kan juga memproyeksikan China punya GDP itu di 5%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya masih menarik untuk beberapa sektor tadi, tinggal di mix and match aja, tapi usahakan harus punya core nih di portofolionya. Tadi core-nya itu adalah core yang saham ya, yang punya market cap yang besar di IHSG. Terus kemudian ya bisa dikatakan sektor ini tuh ya kita nggak bisa industri konsumsi itu nggak bisa jalan lah kalau nggak ada sektor ini. Nah, salah satunya adalah di sektor perbankan gitu ya teman-teman. Jadiin bisa dijadikan teman-teman bisa dijadikan oleh teman-teman tuh core di teman-teman punya portofolio gitu. Oke, itu tadi ya sekaligus beberapa spill ya sektor nih. Ini ada pertanyaan bagus ya. Aku coba tampilin nih.
persaingan suku bunga The Fed sama suku bunga kita ya, maksudnya mungkin suku bunga kita nih, bukan suku kita. Itu apakah membuat asing jadi males investasi di Indonesia? Ya, karena baru-baru ini kan suku bunga kita juga naik lagi ya. Dan yang baru lagi ya tadi itu ya. Gimana nih Kak Rati? Iya pasti tadi ya kalau misalnya Bank Indonesia nggak naikin suku bunga gitu ya tetap di 5,75%, berarti kan kita punya spread ya, kita punya selisih itu hanya sekitar 0,25 sampai 0,5% nih, sama Fed Mm-mm, punya interest rate. Jadi betul. memang ini jadi katalis negatif gitu ya teman-teman ya, makanya kalau kita lihat dari bulan Agustus ini asing udah catatkan net sell lumayan besar di pasar ekuitas domestik. Dan di hari ini beberapa hari terakhir ya itu juga yang menyebabkan kita punya IHSG mengalami pelemahan. Jadi memang kalau misalnya spreadnya tuh makin tipis, otomatis ya makin tidak menarik gitu untuk investasi di Indonesia, karena buat apa gitu kan ya. Saya lebih pilih US punya yield gitu, obligasi yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu kan, lebih menarik, harganya lagi turun gitu kan untuk obligasi. Jadi menarik buat diakumulasi gitu dibandingkan dengan kalau kita lihat mungkin asing lihat ya di domestik tadi dengan imbal hasil yang kurang menarik, kemudian dengan suku bunga yang juga kurang menarik, cuma spreadnya cuma dikit ya dibandingkan dengan US gitu, itu pastinya akan jadi katalis negatif untuk asing yang lebih memilih investasi di US gitu karena lagi murah gitu istilahnya sekarang.